kenapa sih kita harus mengolah data tersebut dan bisa memberikan market yang pas terhadap customer gitu. Jadi hyper personalized customer ini sendiri nanti akan membentuk suatu personalized yang cukup dalam atau cukup fit terhadap customer tersebut. Sejak tahun 2000, Era Jaya telah konsisten untuk menyalurkan telepon seluler serta berbagai produk dalam lini bisnis lainnya. Dengan banyaknya lini bisnis yang dimiliki, Era Jaya memanfaatkan data science untuk memberikan pelayanan terbaiknya di seluruh Indonesia. Halo, kembali lagi di Algoritma Talks. Hari ini dengan saya Betsy dari tim Algoritma. Saat ini saya sudah berada di kantor Era Jaya dan saya sudah bersama dengan Pak Ilham Satyo Utomo, Data Scientist Manager di Era Jaya, yang hari ini akan membagikan mengenai bagaimana sih Data Science membantu Era Jaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Halo Pak Ilham, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Mbak Betsy? Baik, Pak Ilham gimana kabarnya? Oke, baik kok kabar saya. Oke, Pak Ilham sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dengan Sobat Algoritma, boleh dong Pak Ilham memperkenalkan diri dulu? Boleh. Oke, halo teman-teman Sobat Algoritma, perkenalkan saya Ilham Satyo Utomo, dan saya juga dulu lulusan IT Telkom Bandung untuk jurusan Teknik Informatika. Oke, Pak Ilham ini kan sekarang sebagai Data Scientist Manager di Era Jaya nih. Ya. Sudah berapa lama sih Pak Bapak berkarir di bidang data dan apa yang awalnya membuat Bapak tertarik untuk berkarir di bidang data? Ya, jadi kalau untuk berkarir itu kurang lebih saya cukup lama ya. Saya berkarir di bidang data, ada sekitar 10 tahun lebih lah ya saya berkarir di bidang data ini sendiri. Dan kenapa sih saya tertarik dengan bidang data? Ya, because data is matter lah ya gitu. Jadi artinya banyak hal yang akan kita lakukan dengan data lah gitu. Jadi contoh, kalau kita dengan data itu kita bisa tahu masa depan, dengan data kita bisa merubah takdir. Let's say misalkan kita tahu bahwa oh ini nggak bagus, kita nggak harus ngulangi lagi di masa depan, jadi kita bisa merubah takdir kita, walaupun mungkin takdir itu di tangan Tuhan ya Mbak Betsy ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga dengan data kita juga bisa build trust, artinya orang akan lebih percaya ke kita apabila ada sesuatu dilampirkan dengan semuanya dengan data. Seperti itu. Juga data kita juga bisa make money. Jadi let's say kita juga bisa bikin project atau banyak project dengan data gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Betsy gitu. Kenapa saya tertarik ke bidang data? Karena benefit dari data tuh banyak banget. Banyak banget. Oke, nah sebagai data scientist nih di Era Jaya, day to day Bapak tuh seperti apa sih Pak? Kalau untuk day to day saya ya kurang lebih selama Senin sampai Jumat ini saya bagi persentase saja kali Mbak Betsy ya. 60% tuh lebih banyak handling meeting kalau untuk saya gitu. Jadi 60% tuh saya meeting dengan user, terus meeting dengan tim produk, terus ya meeting project dan yang lain-lainnya. Terus 20% mungkin lebih ngecek kayak administrasi saya. Let's say kayak saya ngecek email-email lagi, terus kerjaan mana sih yang harus saya review lagi. Lalu juga kira-kira ada pekerjaan yang belum atau mungkin ada email-email yang memang langsung pas terhadap saya. Terus saya ngecek juga untuk beberapa administrasi tim saya, let's say kayak absen, anything, atau mungkin mereka ada isu atau problem. Lalu 20%-nya lagi ini sendiri saya buat one-on-one terhadap tim. Tapi lebih ke arah mungkin one-on-one-nya itu nggak harus selalu kerjaan, which is interaksi terhadap si tim saya terhadap saya. Let's say kayak misalkan mereka ada isu apa, isunya nggak hanya kerjaan aja Mbak Betsy, misalkan mereka ada yang mau diobrolkan atau anything lah, jadi saya coba bikin one-on-one terhadap tim saya sih, kurang lebih seperti itu. Gitu, oke. Berarti banyak interaksinya sama anggota tim sendiri maupun tim lain gitu ya di Era Jaya. Oke, berarti tim data di Era Jaya sendiri tuh dalam pekerjaannya itu banyak bersinggungan dengan tim lain gitu ya? Pasti Mbak Betsy gitu, banyak bersinggungan dengan tim lain. Jadi apalagi kita kan juga yang sangat dijaga datasnya gitu. Jadi kayak data ini harus valid dan itu akan dipakai user, dipakai oleh level C kayak CEO dan yang lain-lainnya lah gitu. Karena untuk data itu kita harus banyak bersinggungan dengan user dan makanya kita juga harus men-treat user dengan baik. Kurang seperti itu. Oke. Nah, di Era Jaya sendiri, project apa sih Pak yang dihandle oleh tim datanya? Oke. Cukup banyak. Untuk project data itu sendiri, hyper personalized customer yang lagi kita coba garap sekarang ini Mbak Betsy gitu. Jadi memang gimana kita personalize customer itu lebih dalam lagi sih, lebih seperti itu. Oke, hyper personalization customer. Nah, dalam mengembangkan project data tersebut itu tuh bagaimana sih proses dan tahapannya dan apakah melibatkan tim lain juga Pak? Tentu, pasti. Jadi kalau untuk prosesnya itu sendiri biasanya datang requirement-nya itu dari user.
objektifnya mereka user tuh mau seperti apa sih gitu. After itu nanti mereka akan ngobrol ke tim produk, user ngobrol ke tim produk, nanti produk yang akan coba bikin product requirement di sana gitu. Jadi kira-kira apakah project ini capable dikerjakan, apakah ini priority ataukah ini tidak, itu di produk semua. After itu nanti produk akan berbicara dengan tim IT, which is saya dan yang lainnya gitu, dengan tim saya. Kira-kira pengerjaannya seperti apa, karena kan requirement-nya sudah ada, objektifnya sudah ada, tinggal kita melakukan kapan ini mau di planning pekerjaannya gitu, dan tas-tasnya siapa aja untuk delivery pekerjaan ini tersebut gitu sih kurang lebih. Oke, nah dalam mengembangkan project tersebut gitu ya, dalam menjawab kebutuhan dari user atau dari tim lain di Era Jaya, apa sih yang menjadi tantangannya? Oke, kalau tantangan ada juga beberapa tantangan sih Mbak Betsy gitu. Jadi kalau user itu sendiri kan karena mereka kan mungkin pikirannya lebih lebih luas gitu. In general karena lebih luas mereka kayak berpikir, wah ini kayak mungkin kalau Mbak Betsy tahu film Matrix atau apa yang canggih banget seperti itu gitu kan, ini kayaknya harus bisa seperti ini, padahal ekspektasinya gitu kurang lebih, wah ini harus bisa tinggal seret muncul kayak ada sesuatu yang mungkin sifatnya digital gitu, mereka harus bisa melihat seperti itu. Nah mungkin itu yang mereka inginkan user gitu. Nah dari sisi lain juga produk coba mengambil objektifnya dulu, lalu kira-kira ini make sense apa enggak, setelah itu ini juga capable dikerjakan atau tidak, lalu juga kita lihat requirement-nya seperti apa sih gitu. Jadi nggak saklek memang, oh ini harus kita kerjakan, memang harus bener-bener ikut di film segala macam gitu, jadi nggak seperti itu. Jadi memang kalau ekspektasi user cukup besar banget, cukup tinggi banget, tapi ya kita coba menengahi gimana sih objektifnya user tersebut, lalu nanti setelah kita mendapatkan objektif yang pas, jadi kita bikin requirement produk yang pas, baru kita bisa kerjakan project tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, kita agak teknikal sedikit ya Pak, terkait project data tadi. Jenis datanya, kemudian tools atau tech stack yang digunakan oleh tim data Era Jaya seperti apa sih Pak? Oke, kalau jenis data cukup banyak sekali Mbak Betsy ya. Kita ada data structure yang paling mudah lah ya, terus ada data semi unstructured, lalu ada data unstructured juga. Jadi semua data kita garap menjadi kita olah menjadi dalam satu tempat, lalu kita cari insight-nya gitu. Jadi kita coba mengolah semua data yang bentuknya mungkin dari structure sampai unstructured pun kita olah, data interaction customer juga kita olah, jadi kita bisa dapat insight yang pas gitu. Nah, kalau Mbak Betsy tahu lah ya bahwa kenapa sih kita harus mengolah data tersebut dan bisa memberikan market yang pas terhadap customer gitu. Jadi hyper personalized customer ini sendiri nanti akan membentuk suatu personalized yang cukup dalam atau cukup fit terhadap customer tersebut gitu. Jadi kalau mungkin kita bicara zaman dulu Mbak Betsy, personalized customer tuh udah ada sebetulnya gitu, tapi mungkin dimulai eranya pada saat kita pertama kali itu kayak membuat brand awareness. Let's say misalkan single base email, kita hanya memberitahukan bahwa halo ini Era Jaya gitu, Era Jaya jual produk ABC dan yang lain-lainnya gitu. Lalu next chapternya di mungkin tahun milenial kita bikin rule based segmentation, which is itu artinya kita bisa bikin kayak yang namanya segmentasi terhadap customer tapi based on tiering. Let's say kayak kalau Mbak Betsy tahu udah jadi member Eraspace, itu ada tiering-tiringnya. Jadi kalau Mbak Betsy sudah belanja sekian berapa juta, itu sekitar berapa juta, nanti Mbak Betsy akan masuk tiering A. Terus Mbak Betsy kalau bisa belanja lagi berapa juta lagi, akan masuk tiering B dan selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang sekarang yang lagi hype atau lagi in banget itu hyper personalized customer. Jadi di sana itu sendiri kita coba membuat journey-nya itu sendiri adalah kita pertama membangun suatu advertiser yang pas terhadap si customer, fit yang iklan yang pas terhadap customer itu tersebut. Lalu habis itu kita juga coba bisa memberikan recommendation engine terhadap customer. Jadi kalau misalnya Mbak Betsy beli produk A, kira-kira produk apa yang pas untuk menemani produk A-nya Mbak Betsy itu tersebut. Lalu habis itu juga di dalam hyper personalized juga harus bisa memberikan dynamic price and over. Artinya Mbak Betsy itu sendiri juga harus bisa mendapatkan harga khusus tersendiri untuk Mbak Betsy dan offering khusus atau voucher khusus untuk Mbak Betsy sendiri gitu. Jadi benar-benar personalized banget. Dan satu lagi juga dari service AI atau chatbotnya kita itu juga harus bisa mengetahui siapa sih Mbak Betsy itu sendiri. Let's say misalnya kan pada saat Mbak Betsy lagi sedang melakukan interaksi di web kita, tiba-tiba si service chatbot kita sudah tahu, halo Mbak Betsy baru saja melihat produk A ya gitu, kenapa nggak dibeli loh, padahal lagi ada promo untuk Mbak Betsy dan harganya lagi bagus karena Mbak Betsy sudah sampai di tiering A, B, dan C, seperti itu. Jadi lebih dalam lagi.
Lalu juga setelah memberikan suatu service chatbot tadi, kita juga bisa langsung memberikan real notification. Jadi artinya real time notification. Artinya nanti pada saat Mbak Beci sedang melihat produk A, B, C dan yang lain aja dalam website kita, interaction Mbak Beci langsung ke-capture di data kita, otomatis secara real time Mbak Beci langsung dikirimkan message yang pada saat itu juga mungkin itu fit dengan Mbak Beci. Artinya pada saat itu at the same time Mbak Beci akan mendapatkan message yang pas, channel yang pas, dan waktu yang pas. Let's say misalkan Mbak Beci di malam hari suka melihat produk AirPods gitu. Lalu Mbak Beci itu sendiri sukanya melihatnya di apps gitu, di jam malam hari. Pada saat malam hari itu sendiri akan otomatis masuk real time itu, Mbak Beci kenapa nggak beli AirPods-nya pada saat malam ini? Karena malam ini sampai nanti pagi itu akan ada diskon khusus untuk Mbak Beci. Kurang lebih seperti itu gitu. Ada offer khusus. Jadi artinya kalau kita sudah di treatment secara oke dengan mesin atau sistem gitu, artinya si customer tersebut secara 80% ini secara data ya, secara 80% itu pasti mereka akan kembali ke kita gitu, pasti, atau mereka akan langsung purchase barang tersebut. Kurang lebih seperti itu, karena mereka sudah, oh ini barang sudah pas dengan saya dan fit, dan saya rasa saya harus beli ini gitu. Jadi kita sudah harus bisa mempersonalize customer, apa sih maunya customer tersebut gitu. Jadi customer-nya merasa kalau, oh ini aplikasinya mengerti apa kebutuhan dia. Correct. Gitu ya. I see. Nah, ini saya mau tanya juga nih Pak, terkait hyper personalization. Nah, Era Jaya itu kan jual barangnya kan nggak hanya satu, nggak hanya HP aja gitu ya. Betul. Ada yang lain mungkin seperti misalnya Paris Baguette gitu. Nah, itu bisa nggak Pak? Kayak misalnya saya belinya tuh transaksinya HP atau barang-barang elektronik gitu ya. Kemudian pengen ditawarin hal yang lain, kayak misalnya tawarin Paris Baguette itu atau produk lainnya yang nggak sesuai gitu. Oke, correct. Kalau Mbak Beci tahu, kalau kita ngomongin, kalau Era Jaya mungkin main atau core jualannya itu adalah di handphone atau device atau seperti itu kurang lebih. Kalau Mbak Beci ganti handphone itu berapa lama sih paling? Bisa sampai setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Kan untuk reaktif customer tersebut cukup lama ya, cukup panjang gitu. Makanya kenapa Era Jaya mengambil brand-brand yang mungkin sifatnya reklusif, balik lagi kayak kita punya TFS, ada Vesop, kita punya Paris Baguette yang mungkin orang lebih sering belanja ke kita atau lebih loyal ke kita gitu. Jadi artinya Era Jaya itu nggak hanya cuma jual si brand device itu sendiri. Jadi gimana cara kita bisa menyatukan, oke, orang-orang yang beli iPhone 14 itu lebih suka belanja di Paris Baguette, croissant yang A, B, C, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa langsung offering khusus ke customer tersebut, habis belanja di Era Jaya langsung offering croissant yang khusus tersebut gitu, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan orang yang habis beli skincare A di The Face Shop, itu ternyata mereka secara data itu dan secara interaction itu mereka suka dengan cake-nya dari si Paris Baguette yang B dan C dan yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa kita juga ada mencoba menawarkan cross product juga, nggak hanya dari satu sisi harus device lagi, balik lagi aksesoris device lagi. Jadi nggak harus kayak let's say iPhone 14 itu temanin dengan charger ya gitu, nggak harus gitu. Jadi memang kita coba bikin yang memang di luar memang device dan yang lain-lainnya sih gitu. Oke, dan itu termasuk dalam fitur hyper personalization. Correct. Betul, pastinya itu harus. Oke. Nah ini tadi sepertinya udah menjawab pertanyaan yang 4 dan 5 ya Pak. Oke, setelah ini kita masih akan nanya-nanya lagi nih ke Pak Ilham, tapi kita akan main game dulu. Ini dia This or That. Oke, yang pertama, outing satu tim atau family gathering satu kantor? Kayaknya lebih outing satu tim sih Mbak. Kenapa tuh? Kayaknya lebih biar ada ikatan khusus lah. Kadang kalau misalnya family gathering satu kantor itu sendiri karena ada keluarga, jadi kayak nggak fokus ke dalam satu tim, jadi kayak pada fokus ke keluarganya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi sih lebih memisahkan antara keluarga gitu, kerjaan kurang lebih seperti itu sih. Dan biar bonding ya sama betul, biar bonding dengan tim yang lain. Oke, kemudian pertanyaan kedua, hari Minggu istirahat atau bersih-bersih rumah? Kalau saya mungkin tipenya orangnya suka gerak, lebih bersih-bersih rumah sih. Tapi bersih-bersih nggak saya sendiri sih, bareng-bareng dengan anak-anak, dengan istrinya. Malah itu aktivitas bersama. Betul, ya? itu aktivitas bersama. Oke, kemudian kerjaan banyak dan susah tapi gajinya besar, atau kerjaan santai tapi gajinya kecil? Oh, aduh. Kalau saya lebih tertantang ke
kerjaan banyak tadi ya. Kerjaan dikit tapi susah ya. Tapi banyak dan susah tapi gajinya besar. Oke, banyak dan susah dan gajinya besar. Saya lebih ke lihat gajinya besar. Jadi challenging nggak apa-apa ya, Pak? Challenging nggak apa-apa. Karena gini, challenging itu bisa kita pelajari karena juga kan kalau kita bikin challenging yang bagus juga itu untuk portofolio kita sendiri sih nanti nextnya gitu. Dan buat perkembangan diri kita gitu ya. Oke. Lagi kerja tiba-tiba komputernya mati atau lagi kerja tiba-tiba internetnya mati? Oh jelas internet mati mbak. Komputer mati gampang deh. Kalau internet mati, aduh udah pusing deh gitu. Tapi kalau misalnya komputer mati kita bisa melakukan dengan handphone dan yang lain-lainnya sih gitu. Jadi komunikasi tetap bisa dijalankan, terus kerjaan juga kan nggak harus di komputer gitu ya. Jadi kita kerjaan itu juga bisa kita lakukan di mungkin ya yang lain-lainnya lah, terus yang lain kita gitu kayak iPad, handphone atau anything. Jadi lebih mending internet aja yang mati. Betul. Komputer aja yang mati. Gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir, diomelin atasan pas baru mulai kerja atau ditambahin kerjaan menjelang pulang kerja? Paling mending itu diomelin atasan pada saat baru mulai kerja. Kenapa diomelin atasan? Jadi kita bisa tahu atau kita bisa requirement yang mau dibangun atau yang diharapkan sama atasan tuh apa. Dibandingkan kita sudah mengerjakan tiba-tiba setengah, ada requirement baru lagi nih masuk gitu. Aduh, lebih pusing itu sih gitu. Jadi lebih nggak kebayang kalau misalnya di depan sudah, wah ini udah harus A, B, C dan segala macam. Jadi kita sudah kebayang gitu. Untuk next plan-nya saya juga harus sudah tahu dan akan melakukan seperti apa sih, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mending dikasih tahu di awal gitu. Betul. Ya. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Nah, saya mau tahu nih Pak, kalau misalnya di Era Jaya sendiri atau mungkin di industri ini ya secara lebih luas gitu, skills apa aja sih yang perlu dikuasai dan atau tools juga ya yang harus dikuasai oleh data talent untuk bekerja di industri ini? Oke, kalau skill itu cukup banyak ya Mbak. Kita bisa mulai dari sisi programming, lalu kita bisa juga kalau untuk matematika, terus statistiknya, lalu juga intuisi data terhadap data gitu. Artinya kan data tuh banyak gitu, jadi intuisi itu cukup penting. Jadi pada saat menjadi seorang data scientist, data analis, atau ya pokoknya berhubungan dengan data, intuisi terhadap data itu sangat penting. Artinya pada saat kita menemukan suatu anomali atau suatu yang ini nggak bener nih atau aneh nih, mereka langsung intuisinya bekerja. Dan intuisi itu sih biasanya berdasarkan pengalaman sih, experience lah, seperti itu. Dan kalau untuk tools pun juga banyak banget gitu. Kalau saya bisa merangkumnya gitu, mungkin bisa dimulai dengan dari SQL dulu untuk kita mengolah datanya atau nge-build datanya. Lalu kita bisa bikin di Python untuk bikin ilmu statistiknya gitu. Kita mau bikin machine learning seperti apa. Lalu kita bisa nextnya kita bisa visualize datanya. Itu banyak banget kok BI tools yang untuk visualize data. Let's say kita bisa ngomong Google Data Studio, lalu kita bisa ngomong Tableau. Itu udah salah satu visualize data. Jadi karena kalau misalkan kita menampilkan data secara raw atau nggak ada insight-nya juga percuma kita tampilkan ke user gitu. Jadi kita perlu visualize yang cukup bisa mudah dibaca oleh user. Lebih seperti itu sih. Oke, berarti ya, kalau untuk visualisasi data yang paling sering digunakan Google Data Studio dan Tableau. Correct. Kemudian ada juga SQL dan Python. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, boleh dong Pak berbagi tips untuk sobat algoritma yang nonton yang baru mau belajar data atau berkarir di bidang data? Oke. Saya punya 3 tips penting ya gitu. Jadi 3 tips penting itu apa aja sih? Yang pertama, kemauan. Gitu. Artinya kalau kita nggak punya kemauan, kita nggak akan mulai-mulai Mbak. Jadi harus ada kemauan dalam diri masing-masing tersebut, baru kita bisa memulainya. Lalu yang kedua, juga kita harus punya pendidikan. Jadi pendidikan ini tuh nggak harus pendidikan formal Mbak. Pendidikan itu sangat banyak sendiri. Artinya literatur juga kita bisa cari di internet cukup banyak dan cukup mudah lah sekarang kita menjangkaunya gitu. Jadi pendidikan itu bisa formal atau unformal. Jadi kayak misalkan kita ikut kalau dari formal mungkin dari perkuliahan, tapi kalau unformal atau yang lainnya kita bisa ikut pelatihan-pelatihan seperti itu sih, atau bootcamp atau yang lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kita bisa cari itu atau sendiri kita belajar sendiri, itu juga bagus. Lalu yang terakhir adalah tetap paling penting setelah kita melakukan 2 hal tadi tersebut, kemauan, terus kita melakukan pendidikan dan yang lain-lainnya itu sendiri, kita harus ada yang namanya project atau experience. Kalau 2 tadi nggak kita implementasikan ke project, percuma juga gitu. Jadi kita juga butuh yang namanya portofolio atau pengalaman atau experience lah, kurang lebih seperti itu.
Jadi gitu, ada Berarti 3 harus hal banyak penting. latihan ya Pak? Korek, betul. Oke, berarti itu pertama ada kemauan, terus habis itu pendidikan, Pendidikan, serta dan kita juga ada yang namanya satu lagi itu ada experience lah gitu. betul. Harus banyak-banyak latihan. Praktis gitu. Betul. Oke, itu tadi ya tips-tips dari Pak Ilham. Terima kasih banyak Pak untuk Mbak Deci. insight yang tadi sudah dibagikan. Thank you. Pertanyaan tadi itu menutup perbincangan kita hari ini bersama Pak Ilham. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ilham. Semoga Thank you, apa Mbak yang Deci. sudah Pak Ilham bagikan tuh bisa bermanfaat dan berguna untuk sobat algoritma di rumah. Nah, sekian dulu episode Algoritma Talks hari ini bersama Era Jaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye.